pengawal dan mempunyai penjaga. Nggih. Monggo. Nggih, jazakallahu khairan jasa Ustaz Sa'lani. Masya Allah luar biasa penjelasan dari beliau. Sebelum kita diskusi Ustaz, kita sapa dulu pemirsa yang ada di YouTube. Masya Allah yang mengikutinya lumayan banyak Ustaz. Ada yang dari Malang, ada yang dari Probolinggo, Trenggalek, Masya Allah, dan Cianjur. Luar biasa. Baik, pemirsa, sahabat hidup berkah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi penjelasan dari Ustaz Sa'lani terkait dengan Al-Qur'an dibakar, Islamofobia semakin menggejala. Monggo bagi panjenengan yang ada pertanyaan baik di YouTube maupun di baik di hidup berkah maupun di Baitul Ilmi TV untuk bisa disampaikan di komentar pertanyaan-pertanyaannya. Baik Ustaz, dari penjelasan jenengan tadi itu kok senantiasa kaum muslim ini senantiasa mengalami penistaan Ustaz, ya kan? Terus ini ada beberapa pertanyaan Ustaz terkait dengan hal tersebut. Bagaimana tanggapan Ustaz mengenai orang-orang yang senantiasa membiarkan pembakaran kitab suci Al-Quran ini, ya. Bahkan ada di antara mereka itu yang muslim Ustaz. Nah ini gimana Ustaz? Ya, tadi sudah tidak mempunyai PD di dalam hatinya sebagai umat Islam, identitasnya sudah tergerus, sudah tidak mempunyai jati diri lagi. Mereka Islam hanya secara zahir yang nampak gitu ya, yang nampak adalah klaim namanya gitu ya. Tapi kemudian tindakan-tindakannya, Masya Allah, sangat bertentangan dan tidak ada bedanya antara orang Islam dengan orang kafir misalnya tindakan-tindakannya. Bahkan mereka kadang justru membela, ini kan kebebasan ekspresi. Jadi ini berkaitan dengan akidahnya saja. Iya, yang harus dicas ulang, bukan revolusi. Jadi bukan hanya evolusi. Dilakukan revolusi adalah revolusi akidah kembali. Dia harus bertanya lagi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat fundamental. Apa aku hidup ini? Apa kegunaan agama ini? Bahkan visi misi penciptaan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala seperti apa juga harus ditanyakan ulang begitu ya. Tanpa seperti itu ya dia hanya menjadi bebek ikut arus bebek. Ya kalau barat norok buntek kata Maduranya. Mate odi norok bui. Mati atau hidup pokoknya hidup itu ikut-ikut mengikut aja, tidak mempunyai pijakan yang kuat. Maka ya ini akidah iman Islam harus diperkuat. Ya. Oke, begitu saja. Nah, terus ini Zat, ini juga ada pertanyaan di YouTube Zat. Bagaimana cara menghentikan kebencian non-muslim ini kepada umat Islam Zat? Ya, seperti sebutan ekstrim, fundamentalis, bahkan di negeri kita ini dikatakan kadrun, ya, kadal gurun ya, dan sebagainya. Zat. Ini gimana? Iya. Kalau dihentikan itu jawabannya tidak bisa karena ini urusan hati mereka, urusan perasaan mereka. Masalahnya ketika kebencian itu sudah diafwahihim, sudah diucapkan. Mungkin kebencian di dalam hati lebih tinggi lagi, ya. Sudah kemerungsung hanya terucap. Nah kalau terucap inilah yang harus dihentikan. Nah cara menghentikannya bagaimana? Ada secara psikologis ini ya, secara psikologis dikatakan never argue, jangan dibantah. Katanya begitu, jangan dibantah. Dibantah percuma, mus bencinya luar biasa gitu ya. Nah, sebetulnya kita tidak membantah mereka karena memang bisa jadi sudah dikunci hatinya. Ya, cita rasa mereka sudah dikunci mati begitu ya. Jadi sudah gosong, sudah kental, tidak cair lagi hatinya. Tapi kita butuh menjelaskan itu untuk orang lain biar tidak terkena fobi juga. Makanya tetap ada penjelasan. Tapi kita tidak membantah itu, jangan dibantah ini secara psikologis. Nah, yang lebih penting lagi adalah present fact.
kita sajikan sikap yang nyata bahwa sikap umat Islam itu ya begini loh. Tidak ada yang melakukan kekerasan, dakwahnya secara damai, argumentatif gitu ya. Sehingga ketika orang-orang yang santun, yang lembut mendakwahkan secara argumentatif ini mendapat pelecehan, penistaan, dikriminalisasi, dipenjarakan, disiksa dan lain sebagainya, itu akhirnya kita akan mempunyai semacam apa yang disebut setting yang positif di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masyarakat. Karena masyarakat itu sendiri yang nanti akan melihat kita selama bergaul dengan mereka, selama mereka saksikan, apalagi kita hidup di masyarakat ya, tetangga-tetangga kita bisa jadi akan membela kita. Ini orang santun kok diangkat, ini orang santun kok dilecehkan. Nah, itu terjadi pembelaan-pembelaan seperti itu. Ya. Mengapa masyarakat Arab dulu itu bencinya setengah mati pada Rasulullah, tapi kemudian Rasulullah menanggapi itu dengan santai, dengan semut, bukan hanya itu, tapi juga smart, cerdas begitu ya, santun, santai. Ketika dilecehkan, ya sabar dan sabar gitu ya. Akhirnya suatu ketika mereka bertanya-tanya dalam hatinya, jangan-jangan kita yang salah, Muhammad yang benar. Ini hal yang bersifat sunatullah, penilaian semacam itu. Nah, sehingga ini harus kita lakukan. Kita kan masih proses dakwah, apalagi eranya masih era di Mekah ya. Jadi harus ekstra sabar, present fact begitu ya. Orang-orang yang sudah mengatakan kita keji ya jangan dilayani, kalau perlu sekali dua kali dilayani tetap jadi malah ya sudah jangan dilayani. Kita melayani yang lain, kita tetap berdakwah. Dakwah tetap harus berjalan walaupun anjing tetap bergonggong. Tapi tidak cukup sampai di sini ya, tadi umat Islam kehilangan perisai. Al-imamu junatun yuqatalu min waraihi wa yuttaqabihi. Jadi imam itu ya, khilafah itu adalah perisai. Tanpa perisai ini, tanpa benteng ini, kita tidak mempunyai pertahanan untuk menjaga akidah kita, menjaga gaya hidup kita, keyakinan kita, hukum syara kita. Tidak ada yang menjaga itu. Nah, ketika tidak ada yang menjaga itu, ya, apalagi yang mensejahterakan juga nggak ada, ya sudah, kita akan mendapat serangan bertubi-tubi yang sangat luar biasa. Jadi ketiga-tiganya bisa kita lakukan. Dipilih-pilih tadi ya, yang sudah benci setengah mati pada kita, jangan dilayani. Never argue, percuma. Tapi kita tetap dakwah untuk memberikan penjelasan pada yang lain yang belum kena dendam sekumatnya dia ini, gitu ya. Nah, kemudian sampaikan sesuai dengan fakta-fakta realitas. Ya tetap saja kita menyampaikan Islam sebagai solusi. Solusinya kan real semuanya. Dan itu ada fakta-fakta yang dibandingkan. Ini versi kapitalis begini, versi Islam begini. Ya, yang ketiga, ya puncaknya kita harus membangun lagi perisai umat Islam, benteng umat Islam. Jazakallah, jasa Ustaz Saloni. Terus ini terkait dengan penyebutan tadi Ustaz, mengenai sebutan-sebutan jelek. Salah satunya tadi contoh kadrun, mungkin kecepong, ya, dan cebong maksudnya. Dan seterusnya itu dalam Islam apakah bisa dinamakan pelecehan juga, Ustaz? Ya sebetulnya bagian dari pelecehan terhadap harkat martabat manusia itu sendiri yang gitu ya. Kalau Islam membagi itu ya sebetulnya cukup simpel, dikaitkan dengan sebuah keyakinan. Ini orang yang mengingkari Islam disebut kafir, orang yang mengimani Islam disebut Islam. Ya begitu saja. Makanya kita bisa menyebut umat Islam, umat Kristen. Kalau umat itu kan sekumpulan umat manusia yang dihimpun oleh keyakinan akidah yang sama. Itu kan umat, akhirnya bisa disebut umat A, umat B, umat C. Nah, jadi kita bisa menyebut umat Islam, umat Nasrani, umat Hindu, umat Buddha, dan lain sebagainya. Jangan kita menyebut sesuatu yang jelek terhadap mereka. Itu tidak diperbolehkan secara etika. Ya, termasuk dalam dakwah pun juga begitu. Kecuali kalau orang-orang sudah kita berikan penjelasan, dicerahkan,
bukan tercerahkan, bukan menjadi cemerlang, tapi malah menjadi semakin hitam pekat, akhirnya timbul kebencian dan sebagainya. Nah, orang-orang yang seperti ini yang kemudian bisa dikatakan bodoh, gitu ya. Karena dalam Al-Quran sendiri munculnya kata-kata seperti itu setelah kebangetan, Mesti yang lain sudah berubah baik-baik, satu dua orang ini. Nah, saya kira kita itu tidak boleh ikut-ikutan menggunakan istilah-istilah yang kemudian juga melecehkan juga. Itu akhirnya masyarakat menjadi terbelah. Ya. Baik, sahabat itu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, luar biasa penjelasan dari Ustaz Roni. Sebelum kita lanjutkan, mungkin saya ingatkan kembali bagi pemirsa yang ada di channel YouTube Hidup Berkah dan Baitul Ilmi TV, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share untuk ke teman-temannya, sahabat-sahabatnya, saudara-saudaranya yang lainnya, supaya dapat ikuti di channel kita. Baik, Ustaz Roni, ada pertanyaan lagi di channel YouTube kita, Ustaz, terkait dengan kabarnya Charlie Hebdo di Perancis juga akan cetak ulang majalah berisi kartun penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW. Persis sama seperti tahun 2015. Yang menimbulkan gejolak, bahkan penyerangan ke kantor medianya, Ustaz. Nah, ini bagaimana tanggapan Ustaz Roni terkait dengan hal tersebut? Yaitu siapa yang menebar angin tentu akan menuai badai. Jadi ketika umat Islam marah, ya ada marah yang terkontrol, ada yang tidak terkontrol, kan gitu ya. Itu menunjukkan umat Islam masih ada, masih eksis, masih bisa membela agamanya. Jadi kita jangan ikut-ikutan seperti orang liberal. Agamanya dilecehkan, sudah ada yang punya agama, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, ngapain juga kita membela-bela. Akhirnya kita kemudian di stigma lebih parah lagi, gitu ya. Tapi ya tadi, kalau tidak ada kalau tidak ada api, nggak mungkin ada asap. Kan ada sebab, ada akibat. Sebabnya pelecehan, penghinaan, kemudian umat Islam bereaksi. Lah kok malah yang di stigma negatif yang bereaksi? Kan mestinya aksinya itu yang kemudian harus dihentikan. Ada aksi, ada reaksi. Ya aksi pelecehan itulah yang harus dihentikan. Apalagi kalau kita lihat dalam sejarah, bukan hanya kantornya kan gitu ya yang diserang, negaranya pun diancam pada masa itu. Kan ini menyangkut masalah identitas keyakinan yang tidak boleh diburuk-burukkan. Maka dari itu saya kira jangan dijadikan alasan itu loh, betul-betul nistakan umat Islam, baru dibeginikan saja sudah ngamuk. Nah, ini kan naudzubillah min dzalik. Nah, sekarang siapa yang mengusir? Siapa yang kemudian mencitra burukkan Islam? Siapa yang membuat global war on terrorism dan lain sebagainya? Kok kita yang dijadikan biasa namanya ngamuknya itu ya hanya sesaat saja, besoknya ya sudah cukup. Dan itu pun karena ada masalah, Ustaz ya. Apa? Dan itu pun marahnya karena ada permasalahan yang memang harus marah kitanya. Ya. Yang tidak marah dalam kondisi seperti ini ya seperti binatang ternak saja, diapa-apakan dia ya manut saja. Dibentak, disapu kepada taat pada tuannya. Ini tidak boleh. Ya hanya kita mengajarkan kemarahan-kemarahan kita, ya kemarahan-kemarahan secara verbal kan begitu ya. Nah, walaupun mereka melecehkan secara fisik, ini verbal. Kita kan kalau kita mungkin ke kedutaan besar mereka, kita demo, kita nasihati. Ini semuanya kan bersifat verbal, menyerukan untuk menghentikan itu kan verbal begitu. Tapi ketika ada tindakan-tindakan fisik lah,
Lah siapa yang tidak marah terhadap dilecehkannya nabi kita, agama kita, keyakinan kita, Al-Quran, kitab suci kita, Quranuna imanuna, yang gitu. Wa nuru wa huda, ini syair ya. Al-Quranku adalah pemimpinku, dia adalah petunjukku, dia adalah cahaya permata hatiku. Kalau itu sudah dilecehkan ya tidak bisa dicegah lagi. Oke, apalagi kalau ada institusi yang betul-betul membela kita, institusi yang bernama khilafah itu akan mengadili, ya akan melabrak, akan mendatangkan, bahkan kalau perlu akan diminta mengirimkan untuk diadili, atau kemudian diputus hubungan diplomatik dengan negara tersebut kalau tidak melakukan tindakan secara keras terhadap pelecehan-pelecehan Islam di luar negeri. Oke. Memang kalau kita perhatikan dalam setiap tahunnya ataupun waktunya itu kaum muslimin senantiasa mengalami suatu tekanan ataupun penistaan ya. Nah, hanya di luar negeri, bahkan di negeri kita pun juga demikian. Ya. Dan kita pun secara pribadi, karena kita juga meyakini bahwa Islam itu sebagai agama kita, ya tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Nah, sehingga hanya istilahnya kalau bahasa Jawanya itu pasar bongkoan, ya. Ataupun ketika kita dinistakan, pembelaannya pun juga hanya sebatas mengecam dan mengecam, tidak bisa lebih daripada itu. Nah, mungkin tadi sekilas saat ini juga sudah menjelaskan terkait dengan solusi kalau dikatakan fundamentalnya itu tidaklah adalah dengan adanya perisai. Perisai di sini adalah institusi khilafah. Nah, mungkin bisa lebih dijelaskan supaya pemirsa di Sahabat Hidup Berkah dan Baitul Ilmi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini juga memahami, karena memang benar-benar satu-satunya cara inilah yang bisa menyelamatkan kaum muslimin bisa terselesaikan dari penistaan-penistaan hal tersebut. Monggo Ustaz, tafadhol. Iya. Ini akhir-akhir ini banyak perdebatan yang semakin mengemuka kembali ya tentang al-khilafah sejak film JKDN, Jejak Khilafah di Nusantara tayang, yang pro dan yang kontra. Tapi saya kira itu semuanya adalah positif, kontributif untuk umat Islam, karena opini itu tetap menggelinding dalam perdebatan-perdebatan baik bernuansa akademik gitu ya, baik secara ilmiah dan lain sebagainya. Nanti biarlah umat yang menentukan mana yang benar dan mana yang tidak gitu. Nah, ketika umat Islam tidak mempunyai perisai, ya perisainya secara global gitu, maka umat Islam dari masa ke masa akan kondisinya seperti ini terus menerus, yaitu menjadi sebuah peradaban umat yang powerless, umat yang lemah. Padahal kita di dalam Al-Quran disebut-sebut kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat terbaik. Umat terbaik itu tentu bukan powerless yang sangat lemah. Umat yang terbaik itu tentu adalah powerful. Kalau sudah powerful, sebagaimana era Utsmani, era Abbasi, era Umawi, era katakanlah Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin pada saat itu hampir-hampir tidak ada yang namanya cerita-cerita penghinaan secara vulgar seperti ini. Mungkin tetap ada kebencian, tapi tidak ada kebencian yang dinyatakan secara verbal, gitu ya. Apalagi kemudian gaungnya penghinaan itu mendunia. Kita di bawah gurita, stigma-stigma negatif yang bersifat terus-menerus. Gitu. Ini sungguh merupakan sesuatu yang harus kita prihatinkan secara bersama-sama. Ya, maka dari itu saya kira kalau umat Islam ingin berwibawa kembali,
tidak cukup diplomasi kita itu hanya diplomasi tingkat ormas untuk menghentikan sebuah penistaan. Diplomasi tingkat individu, diplomasi tingkat-tingkat yang bersifat fungsional fungsional yang melakukan adalah individu masyarakat kita. Apakah ormas, apakah MUI, apakah ini, apakah itu. Kalau itu yang dilakukan ya hanya memang berdampak pada daya kecam, karena memang mereka hanya moral force. Kekuatannya kekuatan seruan-seruan morality. Nah, untuk menghentikan pelecehan, penghinaan, pengusiran, pembunuhan, pemerkosaan, ini kan semuanya tindakan fisik. Ya harus ada institusi yang secara physically hadir juga untuk mengimbangi mereka itu. Tanpa itu, ya saya kira memang sangat sulit untuk menghentikan secara permanen pelecehan dan penghinaan ini. Nah, institusi itulah yang kemudian disebut sebagai al-khilafah. Tidak sembarang khilafah. Kita bukan ingin kembali pada khilafah Utsmani, khilafah Abbasi, khilafah Umawi, tapi al-khilafah ala minhajin nubuwah. Khilafah yang dibangun berdasarkan argumentasi, fundament Al-Quran, As-Sunnah, gitu ya. Khulafa'i Rasyidin Al-Mahdiyin, Hudu bin Nawajib, ya didik dengan geraham kita untuk mengikuti jejak-jejak mereka. Itulah al-khilafah ala minhajin nubuwah. Sedangkan Utsmani saja yang bukan nubuwah saja, itu kewibawaan di mata dunia itu masih sangat terasa, bahkan hingga menjelang akhir-akhir keruntuhannya. Dalam kondisi khilafah itu sudah nggak berdaya, sudah mulai banyak utang dan sebagainya, tapi itu pelecehan-pelecehan bisa dihentikan. Ini dalam kondisi lemah. Bahkan di Eropa tempo dulu khilafah Utsmaniyah menjelang berakhirnya akhir abad 19 awal abad 20 dijuluki sebagai the sick man of Europe, peradaban yang sakit di Eropa, orang sakit di Eropa. Tapi masih saja tetap berwibawa. Gitu. Nah, kalau kita tidak mempunyai institusi yang menjaga kita tadi itu, secara physically juga menjaga, gitu ya, maka diplomasi kita menjadi diplomasi yang nyaris tidak kuat. Myanmar itu namanya Burma ya kalau dulu ya, kalau nggak dulu Burma atau Myanmar. Kalau saya salah menyebut Myanmar lah ya. Ini ketika mengusir Rohingya yang sudah ada di sana sejak abad ke-17 atau 18, sudah ratusan tahun itu diusir begitu saja. Padahal ini negaranya kecil, tidak berwibawa di tingkat ASEAN pun, itu bukan negara yang menentukan. Tapi mengapa Pak mereka bisa melakukan pengusiran dan seolah-olah kita tidak bisa menghentikannya sama sekali? Ya karena kita itu tidak mempunyai institusi yang berwibawa. Kita itu powerless, sangat lemah, tidak powerful. Kalau kita ingin powerful, ya institusi itu memang harus ditawarkan kembali di tengah-tengah umat Muslim, begitu. Baik. Jadi istilahnya musuh kita, musuh kaum muslimin maksudnya saja, itu tidak tingkat personal maupun kelompok, tapi adalah negara. Sehingga biar sebanding dengan mereka yang berupa negara, maka kaum muslimin pun juga harus memiliki suatu institusi atau negara. Demikian saja. Ya, biar apple to apple. Apple to apple, jadi selevel saja supaya tandingnya itu sesuai ya. Kalau kita lihat tayangan pertarungan baik itu tinju maupun yang lainnya kan demikian saja, sesuai dengan berat badannya dan seterusnya. Baik, sahabat lawan ormas. Individu dengan individu, ya negara dengan negara, gitu saja. Baik, sahabat Hidup Berkah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena sebenarnya banyak pertanyaan nih Zat Saloni, tapi karena waktu, mengingat waktu ini Zat, tinggal beberapa menit ke depan, mungkin ada closing statement Zat terkait dengan materi kita hari ini Zat. Zat. Sahabat Hidup Berkah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Ini tentu merupakan keprihatinan kita, kesedihan kita yang sangat luar biasa mendalam. Bagaimanapun juga tidak ada orang yang tidak marah, umat Islam yang tidak marah. Ya hanya binatang ternak saja yang tidak marah ketika ada pelecehan-pelecehan yang sangat luar biasa yang berulang terus-menerus. Tidak prihatin, tapi biasa-biasa saja hidup mereka. Ini harus kita pertanyakan. Nah, maka dari itu kita harus senantiasa sila ukhuwah, membangun kekuatan dari umat yang lemah beranjak menjadi umat yang lebih kuat, dan akhirnya menjadi umat yang paling berwibawa di muka bumi. Ya. Dan ini hanya bisa beriringan dengan perisai yang akan muncul kembali nantinya. Jadi umat yang kuat di dalam sebuah institusi yang kuat juga, yang lama-lama kita itu bukan angan-angan. Kalau sekarang misalnya negara-negara itu dibuat ranking, itu ada yang superpower, ada yang strong state. Korea Selatan itu sudah strong state, tapi belum superpower. Cina itu sudah superpower di bidang ekonomi, tapi belum superpower dalam bidang politik. Yang lengkap itu adalah Amerika. Nah, ketika negara-negara yang sangat kuat itu melecehkan terhadap kita, ya memang itu tidak apple to apple. Mereka menjajah kita itu tidak apple to apple. Dan apple to apple, ya kita harus membangun kekuatan. Nah, dari negara yang fail state, negara yang gagal, atau bahkan collapse state, negara yang sudah collapse ini, kita naikkan menjadi institusi yang lama-lama menjadi lebih kuat lagi. Nah, ketika institusi itu sudah muncul dan dari hari ke hari semakin lama semakin kuat, sebagaimana institusi Rasulullah di Madinah, city state awalnya hanya seluas 278 mil persegi. Tapi dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, dari satu Hijriah ke Hijriah berikutnya, peradaban ini semakin membentang, menguat, institusinya juga semakin kokoh gitu ya. Sampai dengan tahun ke-8 Hijriah sudah 1 juta mil persegi. Seluruh Jazirah Arab sudah berada di bawah tangan Rasulullah sejak ditundukkannya Quraisy Mekah pada waktu itu. Pasukan di awal perang Badar hanya 300 personel. Pasukan ketika menaklukkan Mekah pada waktu itu sudah berjumlah 10.000. Tidak sampai di sini, peradaban ini juga tumbuh berkembang. Peradaban Persia dan Romawi di timur dan di barat, sebagian di antara negeri di bawah jaringan jajahan mereka sudah berbondong-bondong masuk Islam, Yaman dan kemudian Sam. Dan alhamdulillah ketika terjadi peperangan dengan mereka, pasukan Islam sudah 30.000. Ingat di Badar hanya 300 menjadi 30.000. Ini Masya Allah sangat luar biasa. Dan peradaban ini bisa kita saksikan ketika Mekah menjadi homogen yang beribadah pada saat Haji Wada. Ketika Hudaybiyah yang berangkat untuk menunaikan haji itu mungkin hanya 1.000-2.000 orang atau ratusan orang. Pada waktu Haji Wada ini 100.000 orang. Inilah peradaban Islam yang harus kita bangun terus-menerus. Umat yang kuat dilindungi oleh institusi yang kuat juga. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dengan itu semua pelecehan-pelecehan itu akan segera berakhir. Nasrun minallah wa fathun qarib. Pertolongan dari Allah dan kemenangan juga berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita adalah berikhtiar, ya, tawakal kepada Allah, menyandarkan diri pada zat yang maha kuat, dan kita terus-menerus berikhtiar menuju pada umat yang kuat tadi. Wallahu a'lam bishawab. Demikian sahabat berkah yang diberkahi oleh Allah. Kami mohon maaf dan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.